Tapi karena pendidikan agama di sekolah negeri minimalis. Nah itu prinsipnya tadinya. Kemudian begitu apa tuh anak kami beranjak mau masuk SD, kita tadinya nyari sekolah. Ada dua pilihan, satunya MI, satunya SD Muhammadiyah Salwi. Yang MI itu kala itu bangunannya sudah lebih bagus gitu ya, sudah lebih bagus, tetapi agak jauh dari rumah. SD Muhammadiyah Salwi lebih terjangkau, tetapi dalam kondisi yang kurang meyakinkan gitu. Kemudian kita berpikir kalau ke sana resikonya seperti ini, kalau ke SD Muhammadiyah Salwi resikonya seperti ini. Tapi kemudian alhamdulillah kita punya prinsip karena kami dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah, suami saya orang Muhammadiyah, orang tua saya orang Muhammadiyah. Kemudian kita pikir kalau nggak kita, terus siapa? Kalau kita nggak percaya, apalagi orang lain kan gitu ya. Kalau kita aja orang Muhammadiyah itu tidak percaya dengan kondisi sekolah, apalagi orang lain. Akhirnya Bismillah. Kita masukkan anak kami tahun 90 berapa ya? Udah ngomong 90 aja udah kelihatan usia saya. Anak saya lulus SD itu 2003, 96 ya, 96 97. Nah, udah. Iya, jadi usia saya udah setengah abad lebih kayak gitu. Udah, terus itu kita, pada umumnya anak saya itu introvert gitu. Jadi dia itu yang ketemu orang tuh takut, ngapa-ngapain itu harus kelihatan wajah ibunya dulu kayak gitu. Jadi saya itu nyaris setahun nungguin anak saya di situ. Jadi saya duduk gitu ya, nanti kalau dia udah gelisah, nanti saya nongol di jendela gini, nanti dia tenang lagi, saya duduk lagi. Kalau lihat wajah ibunya nggak ada, dia lari gitu, saya ditarik ke dalam kelas dan seperti itu. Olahraga itu harus bareng gitu kan, pasti itu. Dia di depan saya mukul bareng, kalau enggak dia nggak mau gitu. Nah, tapi dari situ ada hikmah yang saya dapat. Ternyata pembelajaran di SD Muhammadiyah Salwi kala itu menurut saya masih banyak PR-nya. Gurunya aja ngucapin surat An-Nas masih salah-salah. Surat apa tuh? Al-Kafirun masih bolak-balik. Antum abidun nama akun itu tuh bolak-balik. Ini gimana ceritanya gitu kan? Udah. Anak-anaknya nggak pada pakai kerudung, bajunya pendek biasa. Saya ngaturlah sama kepala sekolahnya, Bapak, ini kan sekolah Islam gitu. Bu, pakai sama dengan negeri aja nggak laku, gitu. Disamain dengan negeri aja nggak laku, apalagi harus beda. Saya takut nggak ada yang minat. Akhirnya saya bilang, Bapak, saya izin ya, anak saya pakai baju panjang, saya pakai kerudung, gitu. Jadi kala itu satu-satunya dan pertama itu anak saya yang berseragam beda dengan teman-temannya. Nah, saya bikinkan tidak sampai sini, saya bikinkan sih cewek ya, saya bikinkan jauh di bawah lutut, bajunya panjang, kaos kakinya dipanjangin pakai kerudung. Udah jalan tuh. Nah itu tadi ada hikmah yang lain. Ketika gurunya ngajarnya salah, saya itu bikin catatan. Gitu, saya bikin catatan, saya serahkan kepada gurunya lewat anak saya. Mohon maaf Bu, tadi sepertinya Ibu keliru gitu. Itu pelajaran apapun yang saya tahu gitu. Termasuk kepala sekolahnya kala itu. Kepala sekolahnya juga ngajar. Nah, saya SMA jurusan saya fisika. Begitu kuliah, saya kuliah kesehatan. Yang rumus-rumus kimia, nama-nama bab kimia itu saya masih rada-rada hafal gitu. Nah, ketika beliau ngajar IPA dan ada yang salah, itu sama saya tuliskan. Gitu. Sampai suatu saat si kepala sekolah itu main ke rumah.
main ke rumah, kemudian melamar saya gitu, Bu ngajar di sekolah saya gitu. Saya bilang, aduh Pak, saya dari SMA apa bukan SPG, kala itu kan masih SPG ya. Saya bukan SPG Pak, basic saya bukan pendidikan, dan kuliah saya juga kesehatan, saya bilang gitu. Udah, tapi ternyata itu adalah embrio ya, embrio jalan saya menjadi guru di SD Muhammadiyah Slawi gitu. Sudah banyak hal, termasuk anak saya diancam gitu ya oleh guru PAI-nya, kamu gak bakal lulus karena gak mau bilang usoli gitu. Ini mau dinilai kayak gitu. Oh, Bu, kata umi saya bacanya dalam hati, niat itu dalam hati. Iya gak apa-apa, kamu ucapkan sekarang. Bu, saya gak bisa usoli, saya gak diajari, kamu gak lulus kayak gitu. Pulang nangis kan. Mi, aku katanya nanti gak lulus karena gak bilang usoli sama gak bisa Allahu Akbar kabiro gitu. Nah, sepicik itu kesimpulan saya adalah sepicik itu. Gimana Islam yang rahmatan lil alamin itu? Gimana SD Muhammadiyah Slawi itu akan disukai orang lain kalau kitanya sekaku itu? Kenapa kita sebagai orang Islam takut dengan identitas kita? Saya sebetulnya waktu itu bisa aja berdebat nih, Pak, Bapak udah nyesuaiin negeri aja nggak laku, kenapa Bapak nggak nyoba yang lain dengan cara lain misalnya gitu ya, sesuatu yang berbeda yang membuat masyarakat itu menjadi tertarik gitu. Tapi saya pikir kayaknya memang jalan pikiran beliau beda frekuensi deh gitu ya. Jadi saya mainnya dengan guru-gurunya gitu. Nah, sudah anak kedua, ketiga, keempat, dan sampai selesai itu saya dengan beliau, dengan SD Muhammadiyah Slawi, dan itu juga yang menjadi tonggak gitu. Jadi anak saya yang kedua, dia IPA-nya sangat bagus gitu ya, dia IPA-nya sampai sangat bagus, sampai dia ikut OSN, juara kecamatan, juara kabupaten, sampai dibawa ke provinsi. Kala itu tuh karena saya orang tua, saya datang ke tempat lomba, guru-guru kepala sekolah di situ kan nggak tahu kalau saya orang tuanya si anak ini. Cing juara siapa? Muhammadiyah. Orang mungkin kayak gitu. Masa Muhammadiyah juara? Dengan mana nilainya? Gitu. Sampai disuruh dikoreksi ulang. Saya di hati tuh, nyebelin banget sih gitu kan. Maksudnya sedemikian marginal, sedemikian rendahkah SD Muhammadiyah Slawi, kok sampai tidak dipercaya gitu. Nah, sudah, dan itu jadi juga menjadi tonggak gitu, menjadi tonggak SD Muhammadiyah Slawi sampai mengikuti lomba tingkat kabupaten sampai kemudian ke provinsi. Kembali lagi mindset saya lihat gitu. Kenapa sih ya orang tuh berpikirannya demikian? Sudah takdir saya berjalan gitu ya. Saya kemudian ngambil hukum Islam. Saya nggak niat jadi guru. Jadi begitu saya selesai, anak saya yang paling kecil sudah mulai bisa ditinggal, masuk SD Muhammadiyah Slawi, pulangnya siang, saya kuliah lagi, saya ambil hukum Islam. Kenapa? Karena saya mikir saya orang Islam kok nggak tahu hukum Islam. Gitu. Jadi saya belajar waktu itu. Qadarullah-nya, kemudian saya menjadi guru SMP Muhammadiyah Slawi. Saya diminta menjadi guru BK dan guru Al-Islam. Nah, kenapa guru BK? Sederhana saja waktu itu, karena kepala sekolah SMP Muhammadiyah Slawi kala itu teman organisasinya suami, sama-sama di pemuda bareng, di Muhammadiyah juga bareng. Dan sederhananya, Mas, suami saya namanya Gunawan, Mas Gun, bojone pamulang aku baik, mau ditransfer ilmu kebekaan-nya gitu. Ditransfer dari jenengan ke istrinya biar untuk ngajar. Sesederhana itu. Saya jadi guru di SMP Muhammadiyah Slawi selama 12-13 tahun. Kemudian saya diminta oleh PCM untuk ke SD Muhammadiyah Slawi. Jadi benang merahnya saya sudah dapat gitu. Benang merahnya saya sudah dapat. Dan apa yang saya dapatkan di tahun 1900 itu masih saya temui di tahun 2022. Bayangin, itu sistem sudah berjalan sedemikian kuat, sedemikian mengakar dari tahun 1900-an sampai 2022. Saya masuk ke SD Muhammadiyah Slawi itu Januari 2022.
yang katanya, lah, angel tunggu sih, langsung kepengen kayak kebe, kudu ganti sih, lah, gitu. Bayaran pira, kon balik jam semene, gitu. Mari kebe pegawaian. Jadi saya itu, Bapak Ibu, di tahun pertama di SD Muhammadiyah Slawi, jadi manusia yang paling banyak digoreng, kayak gitu. Udah tuh, kayaknya kalau mungkin saya bisa melihat hisab saya, pahala saya gitu ya. Saya dapat transfer pahala dari orang lain itu paling banyak di tahun 2022 gitu. Karena tidak ada hari yang tidak untuk merasani saya. Tapi saya pikir begini ya, oh saya ditaruh di Muhammadiyah Slawi dengan segala catatan dari PCN gitu ya. Jadi bulan September, Oktober, November, setiap kali PCN itu rapat, saya diundang. Rapat tentang SD, tentang AUM ya, terutama SD. Saya diundang, saya suruh dengerin. Udah tugas saya itu saya disuruh dengerin. Gitu. Permasalahan di SD bla 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 ini bla bla ini. Udah rapat lagi bulan depannya kayak gitu lagi. Sampai akhirnya kemudian suami saya bilang, udah Mi, diterima. Kayak gitu. Karena memang saya waktu itu sudah mengantongi NUKS, nomor unik kepala sekolah. Zaman itu kan untuk menjadi kepala sekolah itu harus didiklat sampai dia punya NUKS. Nah, saya tidak mendaftar menjadi guru SMP kala itu, meskipun waktu itu Pak Fahrul dari Dikdasmu itu meminta saya menggantikan kepala sekolah SMP sebelumnya, tetapi saya memilih tidak gitu, karena waktu itu saya mau pensiun dini gitu, tapi Allah menghendaki lain, saya belum mengajukan pensiun, keburu PCN meminta saya masuk ke SD. Itu kronologinya. Tapi yang sedang saya ceritakan adalah sistem yang sudah berjalan dan mengakar itu. Jadi astagfirullah, saya diceritain, saya insya Allah saya tidak sedang menjelekkan atau tidak sedang bercerita bahwa saya itu sudah hebat gitu, tidak ya, insya Allah memang diterima dengan lurus gitu. Saya diceritain sama orang tua murid, Bu, di sini itu pernah tahun ajaran baru, murid-murid sama gurunya udah datang, gerbangnya masih tutup. Kebayang nggak? Terjadi nggak di sini? Tahun ajaran baru, hari pertama, bulan Juli, orang tua kan semangat tuh, anak-anak semangat mau masuk. Itu gerbangnya masih tutup. Baik guru maupun Pak Kebonnya, apalagi kepala sekolahnya itu belum datang. Kayak gitu. Itu terjadi. Saya didatengin wali murid itu, dia bilang begini, Ibu, SD Muhammadiyah itu dengan tanpa tedeng aling-aling bilang gini, SD Muhammadiyah Slawi itu SD swasta rasa negeri. Maksudnya gimana Bu? Bayar kayak swasta dan mahal, tapi rasa negeri. Masuknya siang, pulangnya cepat, anaknya sering bebas. Mohon tolong ya Bu. Dan beliau tidak sampai di situ, bilangnya, mohon maaf ya Bu, saya mau memindahkan anak saya karena saya kecewa dengan SD Muhammadiyah Slawi. Saya bilang, Bu, tolong saya diberi waktu, diberi kesempatan. Saya berjanji saya akan berubah. Mohon maaf Bu, gitu. Saya sudah memindahkan anak saya. Jadi dia di hari terakhir itu ceritanya dia izin ke saya untuk mengambil anaknya. Enggak 1-2. Orang tua itu menceritakan kekurangannya SD Muhammadiyah Slawi. Apa kekurangannya? Gurunya. Itu tadi, gurunya itu hanya punya pikiran aku datang untuk bekerja. Setelah bekerja ya udah, nggak peduli anak itu paham, nggak peduli anak itu nggak suka dengan cara kita ngajar, nggak peduli anak itu memperhatikan kita apa enggak, mau keluar ruangan 2 kali, 3 kali, 10 kali selama kita ngajar, biarin aja. Abis itu nanti dibilangin, kamu gak ikut pelajaran, kamu nakal, kamu. Nah, terus kalau kayak gini bisa gulung tikar enggak sekolah swasta? Ya bisa.
Bisa banget. Bisa banget. Oh kita itu minta uang kok ke orang tua. Kita itu punya kompetitor kita yang sekolah negeri, yang pemerintah itu menggratiskan semuanya. Malah ada sanksi kan kalau ada sekolah negeri yang mengambil uang tanpa kesepakatan orang tua begitu. Nah, sementara kita mengaku sekolah swasta, tetapi pelayanannya seperti itu. Kayak gitu. Bapak Ibu mau tahu, itu tuh ada guru yang ngeblokir nomor orang tuanya karena orang tuanya kritis. Jadi dikonsultasikan sama kepala sekolahnya, ini terus blokir baik. Itu kalau beribut di grup tuh, usah dijawab, gitu. Itu yang terjadi. Dan saya datang ke sana harus membalikan 180 derajat. Gitu. Jadi orang yang paling digoreng dan mungkin sampai sekarang adalah saya. Saya bilang sama teman-teman, silakan panjenengan mau mengkritisi saya, mau menjelek-jelekan saya, selama itu tidak merugikan sekolah, silakan. Tapi kalau merugikan sekolah, saya akan menuntut panjenengan. Susah payah sekolah ini dibangun, saya bilang gitu. Saya harus tegas dong. Mungkin mereka tidak akan bilang yang jelek, tetapi implikasinya jadi jelek. Kayak kie ya wene sinang sekolah. Coba update status dengan kalimat itu, ya wene sinang sekolah, atau wae libur kasih mangkat, ya nyontok gitu. Bener enggak? Bener. Tapi coba apa implikasinya? Menurut panjenengan apa? Kalau dia update status seperti itu. Yang tadi dia yang pertama, kira-kira apa? Merugikan sekolah enggak? Merugikan, iya enggak sih? Merugikan. Ya terus waya libur pemangkat, kelihatan di dalam solid apa enggak? Enggak solid. Saya bilang gitu. Susah payah sekolah ini dibangun. Panjenengan sendiri yang mau merusaknya. Apa gunanya sampai kesana nyari murid? Saya bilang gitu. Kalau udah di dalam seperti itu hasilnya percuma. Kita begitu. Jadi tolong kalau nggak bisa pakai bahasa positif, diem. Saya galak Bapak Ibu. Saya galak di sekolah itu. Tapi tentunya tidak dengan bahasa yang kasar ya. Saya selalu mengajak teman-teman itu tiap pagi refleksi. Apakah uang yang kita terima itu sudah putih? Saya selalu bertanya begitu. Bapak Ibu dapat berapa? Dibanding tetangga kita, karena di depan saya itu guru sekolah negeri itu ada banyak. Banyakan mana? Saya bilang. Banyakan mereka. Terus yang sejuta cuil ini kita bikin tidak barokah, rugi apa enggak? Jadi udah secuil nggak barokah, warnanya abu-abu, pulang nggak putih. Terus Allah mau ridho enggak? Saya bilang begitu kepada mereka. Masuk akal kan? Katakan terima 1 juta nih. Dibanding mereka sama-sama sarjana, kalau sudah P3K atau PNS misalnya 3, sekian 4 juta, berapa kali lipatnya? Terus udah gitu kita tidak menghadirkan Allah dalam setiap kita berangkat bekerja. Aneh-aneh banget, udah reposo, nggak dapat pahala. Kalau kita datang ke sekolah sudah terlambat, kita sudah dolim enggak? Kan sudah dolim. Kalau dolim Allah ridho enggak? Ya enggak. Kalau kita dapat gajinya mungkin abu-abu. Ya abu-abu. Udah gitu masuk kelasnya cuma nih dicatat, terus dia ngobrol atau enggak main HP. Di ruang guru nggak berani karena saya pasang CCTV gitu. Oh saya foto di ruang guru, oh ada yang duduk. Saya punya babon nih, saya lihat, oh dia harusnya ngajar. Saya telepon nggak ngangkat, saya foto. Bila perlu saya kirim di grup kelas. Mohon yang ngajarin jam ini ya. Ekstrim saya, tapi itu menurut saya hal yang saya harus lakukan untuk mengawal teman-teman supaya baik. Sekarang sih sudah enggak.
Nah, saya sambil mikir lagi, sebetulnya apa yang kurang dari SD Muhammadiyah Salih? Oh, ternyata teman-teman itu tadi ya tidak menghadirkan hati, atau bukan tidak menghadirkan hati, tidak menyandarkan setiap dia bekerja itu kepada ridha Allah. Jadi bahasa kasarnya nggak takut sama Allah gitu deh. Seperti halnya, apakah itu terjadi di SD Muhammadiyah Salih saja? Saya pikir nyaris semuanya deh. Semuanya kayak gitu, datang terlambat sedikit senyum gitu ya, terlambat iya, ini soalnya ini gitu. Terus akhirnya saya bilang sama teman-teman, Bapak Ibu, panjenengan ini enggak nyaman nggak ngajar menjadi guru kelas? Nyaman. Apakah panjenengan dari sekian mapel itu menguasai semua? Enggak sih, ada yang sangat saya kuasai, ada yang enggak. Jadi saya bikin angket, tulis 3 mapel tertinggi yang paling dikuasai. Nah, muncullah. Kemudian saya bilang sama teman-teman, gimana kalau kita coba pakai sistem mapel? Tapi Bu, kan itu hanya ada di SMP, SMA. Emang nggak boleh ya SD? Saya bilang gitu. Saya matur lah ke dinas, Pak, kalau mapel bisa nggak sih? Oh bisa aja, boleh Bu. Oke, saya sudah ngakoni boleh nih. Kita coba ya. Gitu. Apakah itu tidak heboh? Heboh. Aku baru ngajar di sini harus kelas ini, kelas ini. Tapi apa impactnya? Nggak ada guru nganggur, nggak ada anak yang bosan. Karena guru bayar terus. Bayangin jadi guru kelas. Panjenengan juga pasti bosan nih. Jam 7 ketemu anak-anak, apalagi dapat kelasnya yang nggak asik. Gitu ya. Yang namanya nggak asik itu bisa jadi bingung semua atau pola semua kayak gitu. Yang kita tuh kemudian terkuras energinya tiap hari. Akhirnya mungkin di pagi hari kita masih on nih, lama-lama kita mulai berkurang. Dan itu saya lihat, saya keliling, ini guru udah mulai kayak gini, anak-anaknya dibiarin. Oh, jadi juga bosan. Selain dia juga tidak kaya dengan metode, kan kayak gitu. Oke, saya coba itu dan berhasil. Dan selama setahun saya tidak mendapat komplainan dari orang tua. Bu, mohon maaf, mapel ini kosong. Bu, mohon maaf, gurunya selalu nggak masuk. Itu kan saya dapat, dan saya selalu bilang dalam rapat orang tua itu, Bapak Ibu, jika ada sesuatu, saya terbuka 24 jam. Nomor saya ada di grup kelas, silakan. Sesuatu yang tidak mengenakan tentang pelayanan guru-guru kami, termasuk pelayanan saya, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada saya. Jadi, udah nggak, karena saya tidak ingin juga guru saya dimarahi sama orang tua. Jadi mending ke saya aja, biar saya yang menyampaikan kepada guru saya daripada, Bu gimana sih Bu, kok kelasnya kosong terus? Sakit hati enggak? Sakit hati. Beda cerita kalau saya yang menyampaikan. Saya akan melihat kosong itu kenapa? Jangan-jangan gurunya sakit, jangan-jangan gurunya lagi ngerjain tugas saya, kan begitu kan? Jadi saya melindungi, memproteksi guru-guru saya supaya tidak langsung dikomplain oleh orang tua. Sampaikan ke saya, 24 jam saya menerima. Kalau saya terlambat merespon, karena saya sedang mengerjakan sesuatu. Malu nggak apa-apa Bu, boleh, saya bilang gitu. Udah, dan tadi terjadi. Selama 1 tahun saya tidak mendapat komplainan dari orang tua tentang pembelajaran di dalam kelas. Saya merasa saya sudah berhasil nih. Karena tadi menerapkan mapel itu membuat anak tidak bosan, membuat guru tidak bosan, membuat guru mengajar sesuai dengan passionnya, dan mobilitas itu membuat sesuatu yang segar. Nah, kembali lagi, ini mungkin ini hanya sharing ya, artinya tidak harus juga di As-Salam menerapkan hal yang sama, karena kembali kepada kebutuhan sekolah masing-masing, kondisi sekolah masing-masing. Kalau di saya orang tua yang sangat kritis gitu. SPP di saya mahal gitu. Yang orang tua itu merasa harus ada keseimbangan antara yang dikeluarkan sama yang didapatkan. Jadi kan saya mesti mikir nih, mesti
ngapain ya, mesti ngapain ya, itu salah satunya. Yang lainnya adalah bahwa kita lupa bahwa Muhammadiyah itu sebetulnya sudah punya keunikan, gitu. Sudah punya keunikan yang itu beda dengan sekolah-sekolah lain dimanapun. Jangankan negeri, jangan sekolah swasta manapun, tidak ada yang punya keunikan seperti sekolah kita. Kenapa kemudian sekolah Muhammadiyah itu tidak bisa melesat, tidak bisa melejit? Karena kita sendiri tidak tahu tentang ismuba. Saya kemarin waktu di sana, waktu di pengibasan ini, KPM ini di SD Muhammadiyah Stabil, saya nanya, Bapak Ibu, ini pede nggak jadi guru ismuba? Ada yang malu nggak jadi guru ismuba? Karena saya sering nanya, bedanya ngajarnya apa? Saya ismuba, saya agama. Guru agama kok nggak pede gitu? Guru agama saya yang akan mengantarkan anak saya, anak murid saya ke surga, saya menjadi wasilahnya, kayak gitu. Kenapa kemudian tidak bangga seperti guru matematika, tidak bangga seperti guru IPA? Lah gimana sekolah Muhammadiyah mau maju? Kan logikanya begitu. Al-Islam kemuhammadiyahan itu harusnya punya porsi yang sangat besar di sekolah ini, di setiap sekolah Muhammadiyah, dan menjadi ruh dari sekolah Muhammadiyah itu sendiri. Kalau kemudian misalnya kita ngajarin Al-Quran tiap hari ngaji, hadisnya ini, anak disuruh ngapalin, tapi implementasinya nggak ada. Kita tidak memberi contoh dari pengimplementasian yang mereka bacakan. Ya nonsen lah. Birrul walidain, suratnya Al-Isra, dihafalin kayak gitu. Gak boleh tuh, orang tua kita itu mengandung wahnan ala wahnin, gak boleh nyebut aja, gak bisa, gak boleh. Terus abis itu anak kita, murid kita bilang, guru, apa sih kok ngomong baik? Itu kita ngajarin apa enggak? Anak kita disuruh berbakti sama orang tua. Kita masih tahu bahwa orang tua kita itu waktu mengandung kita sangat kepayahan. Suratnya ada di Al-Isra. Kita nggak boleh membentak orang tua, bersuara lebih keras. Aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Habis itu gurunya ngomong, apa sih mohon? Apa kita lagi ngajarin benar atau nggak benar? Kan anak kita lagi mau lihat contoh. Oh boleh kok. Guru aku juga kalau ngomong keras. Itu teori, itu pelajaran agama. Habis itu anak nggak sholat nih, ngumpet, yang dimarahin guru agamanya. Emang yang mau ke surga guru agama aja? Semua guru Muhammadiyah adalah guru agama, gitu ya? Konsep kita adalah begitu. Terus kemarin ada yang nanya, berarti nanti harus belajar mapel agama, guru mapel itu? Enggak, maksudnya kita menjadi pembaik. Nah, dalam KPM ini Muhammadiyah, Al-Islam ke Muhammadiyahan bahasa Arab itu sudah menjadi ruh ketika anak masuk sampai anak pulang. Gitu. Jadi apa tuh? Al-Islam ada berapa mapel? Dalam Al-Islam ada berapa mapel? 5. Fikih ya, ibadah, kemudian Al-Quran hadis, kemudian takrif, kemudian akidah dan akhlak. Itu pun menjadi ruhnya sekolah Muhammadiyah, bukan pelajaran agama semata-mata yang itu terpisah dengan mapel yang lain. Maksudnya apa? Bapak Ibu ketika guru agamanya ngajar pelajaran agama tentang jujur, Bapak Ibu di mapel yang lain juga mengingatkan tentang jujur. Kalau anak dapat 10 tapi dia nyontek, Bapak Ibu harus menyampaikan ini contoh yang salah. Kamu jangan demi nilai kemudian kamu tidak jujur, Allah tidak akan ridho, pintermu tidak akan sampai nanti sebagai pahlamu. Itu harus disampaikan. Itu yang
di sekolah Muhammadiyah. Semuanya tidak hanya ada di pelajaran agama Al-Islam. Kalau pelajaran agama itu kita ngomongin semua yang indah-indah tentang surga, kita menyampaikan sesuatu yang mengerikan tentang neraka, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan, dalam pembelajaran. Kayak ada pisahannya. Nah, KPM ini yang tadi saya sebutkan sebagai holistik integratif itu menjadikan pembelajaran Al-Islam Muhammadiyahan bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang ada dalam keseharian pembelajaran di sekolah Muhammadiyah. Dari mereka datang, kita salamin mereka, ajak senyum mereka, ditanya sehat, sudah sarapan, sholat subuh juga, salam buat mamanya. Itu udah senang sekali. Saya awal-awal dulu Bapak Ibu 2 tahun pertama saya jadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Salwi, saya belanja stiker banyak. Siapa yang sholat subuh? Saya kasih stiker. Sholatnya di mana? Di masjid sama ayahnya? Enggak. Kau dapat 5 stikernya. Itu kan cilik-cilik, emotikon kayak gitu. Sholatnya di masjid, tapi sendiri. Sholatnya di rumah, semuanya saya dapat, tapi beda-beda. Jadi tiap hari itu semakin banyak yang mendatangi saya. Dan mereka bilang, Bu, saya sudah di masjid, Bu. Bu, saya sudah sama ayah saya, Bu. Sampai suatu saat saya ketemu sama orang tua, seorang mbak. Dia bilang, Bu, cucu saya sekarang bisa geret bapaknya ke masjid. Hikmahnya itu tadi. Apakah mahal? Tidak. Kita ingin sebetulnya bukan sekedar bapaknya biar ke masjid, sekedar anaknya biar ke masjid. Tapi kita ingin mengimplementasikan bahwa sholat berjamaah itu yang katanya 27 derajat itu yang dilakuin, bukan cuma dihafalin. Kayak gitu. Jadi kita pikir terus dikawal pakai apa nih? Pakai lembar, misalnya lembar kontrol, boleh-boleh aja. Tapi apakah itu pasti jujur? Enggak. Dan itu teoritis. Jadi saya pikir, udah, sholat aja. Oh, tiap pagi saya diburu. Udah ya, aku mau minta stiker, ganti saya ganti. Stiker kayaknya udah pada bosen nih. Ganti pakai krayon, ganti pakai spidol. Nggak mahal kayak gitu. Dan saya bisa sharing sama anak-anak. Bisa sharing tadi dari berapa? Nangis enggak, masih ngompol enggak, kelas 1. Tidurnya masih sama mama enggak. Kenapa tidurnya masih bareng? Udah tuh, di situ muncul semuanya. Jadi saya tidak masuk kelas, tapi saya punya informasi yang lengkap dengan ajak ngobrol anak-anak seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya sharingkan sama wali kelasnya. Sebulan sekali kita evaluasi. Kelas 1A silakan laporan gimana, kelas 1B gimana. Informasi yang saya punya saya berikan. Mereka punya mereka menyampaikan. Harus didengar semuanya, karena kita berfase-fase kan begitu ya. Jadi satu sama lain harus tahu, apalagi guru mapel. Oh, di mapel IPA dia bagus, tapi di mapel bahasa Inggris dia nggak bisa. Oh, dia itu senangnya pola di mapel apapun. Oke, kinestetik. Guru BK saya tiap jam tahun ajaran pertama kita minta untuk membuat gaya belajar, membuat kuesioner dan gaya belajar. Sampaikan ke orang tuanya, tanya panjenengan kinestetik, tanya panjenengan auditori, tanya kunci. Kalau dibantu ya Ma, karena tanya mama itu kinestetik, di sekolah juga lari-lari, kita coba belajarnya pakai ini. Di rumah juga gitu ya Ma. Kalau putranya mama duduk diajak duduk nggak mau, jangan dimarahin ya Ma. Mama masih PR-nya ditempelin aja di kulkas. Di mana? Biar anak kerjain sambil berdiri nggak apa-apa. Kan itu cara kita menjalin dengan orang tua. Orang tuanya juga nyaman, nggak bolak-balik ngomong. Anak saya kalau suruh belajar susah sekali. Udah saya pasrah, mana ada orang tua kelas 1 terus udah pasrah. Masih panjang kan gitu kan. SD aja 6 tahun. Kalau kelas 1 aja udah pasrah, masa iya sih 5 tahun mau kita pegang semuanya dari dulu? Kan tidak mungkin juga. Saya merasakan kalau anak-anak yang orang tua dengan sekolahnya udah klik, maka dia percepatannya
bagus sekali. Tapi kalau yang hanya menyerahkan ke sekolah, kita hanya kembali ke nol. Benar nggak? Iya, kita ngajarin bekalin apa-apa, besoknya dia nol lagi. Karena di rumah tidak dilakuin. Apakah ini bukan KPM? Ini KPM. Sekolah Muhammadiyah begitu. Yang kita kadang tidak sadar, gitu. Nah, sudah sampai di situ. Jadi yang namanya kurikulum pendidikan Muhammadiyah, kita mengholistikkan, mengintegrasikan semua pembelajaran anak-anak, baik itu yang sifatnya intra maupun maupun ekstra, menjadi satu. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat antara mapel agama dan mapel umum. Oke. Jadi penjelasannya, integrasi kurikulum Scuba dan kurikulum pemerintah. Ini yang penting. Jadi tidak ada pertentangan antara KPM dengan PM. Sekarang kita lagi PM ya, lagi gencar-gencarnya. Tidak ada pertentangan. Semuanya saling menyatukan, saling menguatkan. Diorientasikan untuk menunjukkan visi pendidikan Muhammadiyah hasil nomor 48. Kalau pemerintah itu karena kementerian yang baru, kemudian untuk nanti generasi emas ya, tahun 45 gitu ya, jadi kita sebagai amanah dari Muktamar Masyarakat ini, bahwa kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zaman yang menunjukkan. Bapak Ibu, kalau di sini ada anak manja, bagaimana Bapak Ibu mau perlakukan mereka? Misalnya mamanya pesen, mohon maaf anak saya itu nggak bisa dikasari, anak saya itu di rumah nggak pernah mengerjakan apa-apa, masih saya suapin, tidurnya aja kasih sama saya. Ketika Bapak Ibu mendapat informasi itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap anak itu di kelas? Saya aja pengalaman aja. Monggo, siapa yang mau bercerita? Mungkin dengan kasus yang lain ya, tetapi tadi ketika kita mendapati orang tua yang sangat proteksi atau bukan sangat proteksi terhadap anaknya, minta dispesialkan karena anak saya ya Allah tirung gitu ya, waktu umur sekian udah kejang-kejang sudah masuk ICU, alhamdulillahnya tertolong. Jadi tolong ya Bu, jangan capek, kalau olahraga nggak usah ikut boleh ya Bu ya, izin. Kalau kegiatan HW nggak usah ikut ya Bu, TS nggak usah ikut ya Bu, gitu. Pernah mendapat yang seperti itu? Atau semuanya baik-baik saja? Kalau di suami banyak tuh yang kayak gitu. Ini cucu saya satu-satunya Bu, laki-laki Bu, gitu. Datang ke sekolah, pengen ketemu kepala sekolahnya, gitu. Satu-satunya Bu, tolong dijaga, nggak boleh capek, nanti asmanya kambuh, dan. Kira-kira gimana kalau ketemu yang seperti ini? Kayaknya ada deh. Iya, karena kan kita tadi judulnya sharing gitu ya. Iya. Ada yang mau sharing? Orang tuanya, kemauan orang tuanya diluluskan atau tidak? Oh gitu, siap Bu. Jadi ini anak diistimewakan sama kita. Kamu olahraga, ini sama kamu guru aja, kamu di sini aja sama guru. Saya kamu soalnya nggak boleh olahraga sama nenekmu. Apakah demikian? Pak, Bu saya pulang dulu, UTS ya Pak, tolong ya Pak, ini soalnya Bu saya gitu. Atau hal ya Pak gitu. Apakah demikian? Coba pulang dulu ini. Ini kayaknya mau sharing deh. Coba Banti. Silakan Banti. Kalau dari pengalaman saya sendiri ada satu anak yang
disampaikan oleh Bu Anti, yang sudah dilakukan oleh Bu Anti benar atau enggak kira-kira? Tadi orang tuanya dari Joshua, anak saya sakit jantung, mungkin lemah jantung nggak ada ya, bawaan jantung dari dilahir misalnya. Kira-kira Bu Anti sudah betul atau enggak? Enggak. Dari sisi cara melakukannya mungkin sudah cukup baik ya Bu. Meskipun Bu Anti itu mengetahui jika orang tuanya menyampaikan bahwa anak itu ada penyakit bawaan, tapi Bu Anti tetap melakukan biasa seperti orang lain. Mungkin sisi Jadi setuju ya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Wah, saya tidak setuju Bu. Kalau saya lebih menjaga amanahku, karena sudah diamanai berarti saya harus melaksanakan. Nanti kalau ada apa-apanya kita kena tegur gimana Bu? Polisi kan gimana Bu misalnya? Ada yang sependapat dengan saya ini? Ayo Pak Rudi, saya Pak Rudi. Ayo Pak Rudi. Senyumnya beda. Silakan Pak Rudi. Ya, kalau saya dulu lah aja, cuman kalau menurut pendapat saya kalau yang tadi kasusnya mungkin penyakit ya, karena penyakit. Kalau penyakit mungkin sedikit beda cara penanganannya itu. Iya. Jadi kalau ketika memang pada saat pembelajaran tidak sedang sakit, misalnya dia sakit jantung tapi pada itu ada jam olahraga, ya dia tetap harus ikut olahraga, cuman dengan apa namanya, dengan kita Tagihan yang berbeda. Kita ini kan berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau untuk kasus yang mungkin adalah bukan yang penyakit ya, kayak yang lainnya, mungkin itu kita harus bisa menjelaskan ke orang tuanya juga. Jadi juga disampaikan juga sih ke orang tuanya. Bu, nanti anak ini tetap ikut pelajaran sama seperti teman-teman yang lain. Kalau kita tidak menyampaikan ke orang tua, kita hanya mengiyakan saja, itu kita hanya nanti orang tua tidak paham apa yang mau kita kasih di pembelajaran itu. Jadi intinya kita tetap komunikasi dengan orang tuanya juga. Seperti itu. Ada yang berpendapat dengan tadi? Sepakat ya? Sepakat. Dan itu benar. Artinya kita juga perlu memintakan orang tua. Rasa sayangnya itu kadang justru membuat anaknya susah berkembang. Kekhawatirannya itu membuat justru downnya dia tuh negatif terus tentang anaknya. Jadi saya selalu kalau ketemu orang tua kayak gitu, saya bilang sama guru BK-nya, undang orang tuanya, dikonseling gitu. Jadi yang dikonseling bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ya gimana Allah tidak akan ngasih umurnya kita itu? Kan begitu kan? Jadi penyampaian orang tua begitu. Ini Mama, terima kasih informasinya. Insya Allah kita nanti berbagi peran ya Mas ya. Tapi Bismillah, Mama doakan anak kita Mama tidak mengalami yang seperti itu. Semoga segera sembuh dan tolong doakan Mak bahwa anaknya itu bisa berubah dengan doa orang tua. Jadi Mama jangan berpikiran kalau anak Mama itu sakit terus, anak Mama juga bisa sembuh. Ada itu kita konseling, kita masukin kalimat-kalimat positif, pemikiran positif ke orang tua. Karena biasanya orang tua rasa itu karena kepicikannya mereka. Masih ini udah masa sekolah di sini. Kalau saya pernah dioncongin kayak gitu, sekolah di sini udah kelas 3 nggak bisa baca Bu, kan itu bayar Bu, kayak gitu sambil gitu bacanya begini. Hati saya tadinya sampean bayar ngatus pengen bisa semuanya, lah sampean sebagai orang tua madrasah tuh mana? Ya hati saya kayak gitu. Tapi kan nggak boleh saya sebagai kepala sekolah ngomongnya kayak gitu. Udah, ini perlu diajak ngomong sampai 2 jam. Ya ambil lah kelasnya. Permasalahannya di mana? Oh ternyata anaknya diseleksinya. Oke, sama saya belajarnya. Jadi saya tulis alfabet sampai 3 dia yang timbul. Bu, hari
ini dia sudah tahu P dan Q, besok dia lupa lagi. Hari ini dia sudah tahu L dan M, besok lupa lagi. Dari kelas 1 sampai kelas 4 seperti itu, Bu. Terus tanya-tanya ngapain? Ya saya ulang-ulang. Tapi emang dasar anaknya ketemu yang seperti itu, Bu ya, ketemu guru yang seperti itu, dasar anaknya. Astagfirullah. Apakah kita sudah bekerja maksimal? Apakah metode yang kita lakukan sudah banyak? Apakah kita sudah mencari referensi-referensi yang lain? Kondisi anak kita seperti ini tuh dia kecenderungannya bagaimana? Malaskah? Kebanyakan gadget kah? Atau disleksia misalnya? Apakah kita tidak sampai ke sana? Apakah kita sudah meminta anak ini dibawa ke psikiater misalnya? Dibawa ke psikolog misalnya? Supaya diketahui dia itu punya kekurangan apa? Kan itu bagian dari kita komunikasi. Bagian dari kita ikhtiar. Mama, oke, bismillah, kita perbaiki bareng-bareng ya, Ma. Sudah pernah begini belum, Ma? Saya kemarin coba. Akan beda ya. Kalau kita sudah melakukan banyak metode, kita akan ngomongnya tuh enak. Ma, kemarin kita coba begini, Ma. Bisa, Ma. Alhamdulillah, Ma. Tapi kalau lupa lagi ya, Ma. Di rumah, latihan lagi enggak ya, Ma? Kemarin saya ngechat Mama, dilakuin apa enggak ya, Ma? Malu. Bu, maaf. Saya lupa. Itu biasanya terus itu. Ya Allah, saya kemarin itu kalau tidak sekian, jadi saya nggak sempat. Aduh Mama, ini yang nanti mau doain Mama loh, yang mau mengantarkan Mama ke surga loh. Ya di rumah, jangan terlena dengan kerjaan. Udah tuh ngomong segitu aja makdek ya, dia akan malu. Dan itu boleh tidak kayak gitu. Yang penting jangan bilang gimana sih Mak, anaknya sendiri ya, jangan gitu. Tinggal kita komunikasi kita aja, cara kita aja. Gitu. Oh, ketahuan. Nah, tadi kembali lagi anak yang tadi itu, akhirnya saya meminta anak itu ngaji dengan benda-benda 3 dimensi. Huruf ya, huruf ba, huruf to misalnya. Udah bisa dia. Bisa, dan sudah sampai selesai jilid 1. Mau ke jilid 2 yang merangkai huruf. Saya ambil lah kelas-kelasnya. Berarti penelitian belum banyak cara yang dilakukan untuk anak ini. Tidak bisa kita menjustifikasi anak, tidak bisa. Barlen, anak sini memang unik-unik, anak sini memang nakal-nakal, nggak bisa. Bilang begitu. Ternyata benar, tidak bisa belajar dengan 2 dimensi, dia harus 3 dimensi. Oh dia ternyata kalau dengerin itu ngantuk, ya udah ditontonin, ya udah dengan cara praktek. Kamu ambil bukunya di sana, kamu harus ke sana, harus menghitung dulu misalnya. Saya tahu, kan gitu kan? Susah? Enggak. Mahal? Enggak. Ini aja kitanya cari cara. Kembali ke sini. Jadi tidak ada yang berbeda antara PM dan KPM. Tetapi justru KPM itu merupakan perluasan tadi yang saya sampaikan holistik integratif. Kalau PM itu lebih kepada lahiriahnya saja, ya. Kalau KPM karena nilai-nilai agama kita sudah dimunculkan dalam keseharian, maka harus muncul dalam perilaku. Jadi Bapak Ibu jangan mengaku ini sekolah Islam kalau anak-anak kita belum muncul perilaku yang baiknya. Manggil sama gurunya masih ngokok, gurunya jawab dengan ngokok. Jangan ngaku sekolah Islam, jangan ngaku guru Islam, kayak guru Muhammadiyah. Karena guru harus lampaui. Kita lagi duduk, anak-anak terus berdiri di sebelah kita, lebih tinggi ya yang duduk saya, nggak sopan ya, ada orang tua duduk. Jangan berpikiran bahwa masih cilik, duduk nalar, kok dames gede nalar dewek, nggak mungkin kalau nggak diajari. Gitu. Di rumah juga sama anak-anak kita suka dipus-pus sama murid anak kita kan, suka dipukul-pukul misalnya. Kasih tahu nak, nggak boleh. Allah nggak sayang sama anak kamu begini. Boleh ya, udah. Ya orang mau tahu anaknya dewek, belum nalar, pipis di luar, nggak celananya diporotin
Bapak Ibu yang membedakan antara PM dan KPM. Kalau PM hanya sampai di sini, intra, ko dan ekstra. Kalau KPM ada pembiasaan. Pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Masuk jam berapa? Anak-anak? Jam 7? 6.45. Biasanya habis masuk terus ngapain? Doa, murojaah, sholat duha, takbir. Oke, itu yang namanya pembiasaan. Dan itu artinya Bapak Ibu sudah menerapkan KPM. Ya. Baik, lanjut. Nah, jadi mungkin kita rada-rada kebalik-balik dengan dengan definisi. Yang disebut intra adalah ini kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar. Seminggu ada berapa mapel, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, matematikanya berapa jam, IPA-nya berapa jam, pas ya, olahraganya berapa jam dan sebagainya, itu masuk dalam intrakurikuler. Apa itu kokurikuler? Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intra dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi ini dikuatkan dengan ini. Ada di ekstra, ada di kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ekstra, nah itu pengembangan karakter. Jadi kalau di ekstra anak hanya dikasih skill saja, itu masih salah. Ada pengembangan karakter. Tapi kita juga jangan lupa di sekolah kita, di sekolah Muhammadiyah ada pembiasaan yang di dalamnya adalah membentuk sikap atau karakter. Jadi sebetulnya ini tuh nggak bisa dipisahin. Kesimpulannya ya sekolah Muhammadiyah ya harus muncul di karakter. Semuanya harus dimunculkan dengan karakter yang positif. Anak yang pintar, ngomongnya selalu sama gurunya, ya belum. Jangan kemudian kita berpikiran, gak apa-apa, yang penting kognitifnya sudah bagus, sudah pintar. Jadi nanti kalau tes agama, dia beda lagi ceritanya. Enggak. Harus holistik, harus integratif. Kayak gitu. Jadi munculnya itu, ya sudah perilaku yang sudah solid gitu. Jangan katakan bahwa anak solid itu semuanya yang pintar ya. Bukan berarti begitu ya. Tentunya dengan pembawaan mereka masing-masing. Ada anak yang tadi misalnya pintarnya di olahraga, pintarnya di seni, pintarnya di mapel tertentu. Tetapi bawaannya itu sudah solid. Diminta sholat ya sholat. Bu, yang ini ngajinya sudah surat ke 15, yang ini baru surat ke 7 deh. Gak apa-apa, dia memang baru bisa mencapai yang segitu. Tapi karakter yang ada di dia itu sudah muncul. Disiplinnya, jujurnya, tidak gampang menyerah, ulet ya, kemudian optimisnya, dan tugas kita di situ. Alhamdulillah, kamu sudah di surat ke-7. Apa-apa teman-teman 15, kamu semakin sering mengulang, kamu semakin banyak pahala. Bisa kita ngomong kayak gitu. Jangan sampai keluar dari mulut kita bilang, kumpimin sih, kan sana 15, kapan si itu baik. Jangan sampai. Karena beda-beda. Kita juga beda kan. Di rumah yang kita saudara kandung, yang saudara aja kita beda. Apalagi dengan orang lain. Dan kita dibanding teman-teman kita zaman sekolah juga beda. Jadi jangan minta anak-anak kita sama. Pendekatannya saja yang nanti kita bedakan. Ya. Baik. Nah, ini mengintegrasikan kurikulum SMUBA dengan kurikulum pemerintah, bentuknya multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Nah, ini definisi dari multi, inter, dan trans. Dan di sekolah Muhammadiyah lebih kepada inter dan trans. Nanti saya berikan saja. Ini sebetulnya juga ada di sana di buku itu, di bawahnya juga ada. Saya hanya mengambil intisari-intisarinya aja. Oke, nah ini Bapak Ibu 13 karakteristik pembelajaran KPM.
berbasis ismuba. Ini bunyinya adalah berbasis Bapak Ibu. Jadi bukan pelajaran ismubanya, berbasis ismuba. Artinya apapun pelajarannya, ismubanya muncul. Ini. Islam Muhammadiyah bahasa Arabnya muncul. Bapak Ibu di sini ada bahasa Inggris kan? Sudah Ibu sepertikan. Nah kalau di saya namanya ismubaristik. Sekarang sudah tik. Tahun ini ada tiknya. Dulu dari tahun kemarin kita